Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini, saya menunjukkan lagi dua jenis mustika fosil Galli Kelor atau mustika kelor. Yang satu ini berwarna hitam, yang satu ini berwarna biru. Keduanya sudah pernah berkali-kali saya tunjukkan di video saya sebelumnya, yaitu mustika kelor hitam dan mustika kelor biru yang aktif secara alami keduanya. Ya, di sini saya akan menanggapi beberapa komentar dari sahabat subscriber yang berkomentar. Ada yang mengatakan penasaran, ingin tahu kalau yang biru ini dibelah menjadi mata liontin atau batu cincin jadinya bagaimana. Nah, begitu ya. Terus yang kedua, ada juga yang berkomentar katanya kalau dibelah menjadi dua kan bagus dipakai untuk mata liontin atau untuk kalung begitu. Sedangkan kalau yang ini dibelah juga mungkin sepertinya kalau yang ini dibelah tetap tidak bagus teman-teman ya. Kalau yang hitam ini kalau dibelah tidak bagus karena kalau dipakai untuk liontin sepertinya ini kekecilan karena ini banyak sekali lubang-lubang di bagian sini meskipun lubangnya tidak tembus. Dan kalau dipakai mata cincin ini sepertinya pas, tapi sayang sekali karena mustika itu menurut saya biarkanlah dalam bentuk alami, kecuali kalau mustikanya itu ukurannya besar, katakanlah besarnya 2 kali lipatnya ini atau 3 kali lipatnya ini. Nah itu baru kita belah untuk dipakai mata cincin ataupun liontin. Karena apa? Karena ukurannya terlalu besar atau kebesaran. Sedangkan untuk yang ukuran ini menurut saya kalau dibuat untuk bandul liontin atau untuk ageman saja, sayang sekali kalau dibelah teman-teman ya. Karena yang namanya mustika kalau bisa usahakan biarkan dalam bentuk aslinya. Menurut saya begitu. Tapi kalau memang pemiliknya menghendaki untuk dibelah ya tidak masalah sih, tidak apa-apa. Karena energinya pun juga aktif secara alami, energinya tidak akan hilang. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, selama itu tidak terlalu besar, tidak perlu dibelah. Sayang kalau dibelah. Karena mustika itu biarkanlah dalam bentuk naturalnya kalau bisa, kecuali dalam ukuran besar, begitu. Kalau segini kan tidak terlalu besar teman-teman ya. Kalau segini termasuk ukuran standar untuk ukuran mustika yang bisa dipakai untuk liontin atau gandul atau ageman. Sedangkan yang ini juga, apalagi yang warna hitam ini tidak terlalu besar. Ini ukuran sedang, ini ukuran agak kecil. Bisa langsung dipakai untuk liontin. Sayang sekali kalau dibelah begitu. Memang kalau dari segi warnanya sih bikin kita semua penasaran, khususnya para penghobi benda bertuah, yaitu penghobi fosil Galli Kelor yang aktif secara alami. Apalagi didukung dengan warnanya yang warna biru secara alami. Ini warnanya biru alami, sehingga bagaimana kalau diasah menjadi liontin itu memang bikin penasaran. Nah, bagaimana hasilnya? Sedangkan kalau saya pribadi, saya juga sempat berpikir untuk membelahnya, tapi kalau saya belah ini sayang sekali teman-teman, karena ini masih dalam bentuk alaminya, biarkanlah menjadi mustika, begitu. Kecuali kalau ini pindah tangan, ya terserah bagi pemiliknya mau diapakan, itu kan hak pemiliknya. Selama ini masih di tangan saya, ini sepertinya saya sendiri juga tidak berani janji. Mungkin ya, mungkin tidak akan saya belah. Kalaupun saya berubah pikiran akan saya belah ya, nanti tetap akan saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya. Begitu. Nah, ini warna birunya sangat jelas sekali, apalagi kalau melihatnya di bawah terik matahari. Sangat jelas sekali warna birunya. Karena ini terkena lampu flash sehingga warna birunya ini agak sedikit silau teman-teman ya. Kalau hitam meskipun terkena lampu flash tetap kelihatan jelas hitam. Kalau biru ini agak sedikit silau kena lampu flash sehingga unsur warna birunya tidak terlalu jelas. Ya, seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya bahwasanya ini awalnya warnanya hitam teman-teman. Hitam bercampur dengan putih seperti halnya ini. Hitam bercampur dengan putih. Nah, setelah saya simpan selang waktu 2 hari, seingat saya 2 hari, mendadak saya lihat ini berubah drastis warnanya kebiruan. Nah, setelah saya diamkan selama 4 hari malah membiru begitu. Dan ini sudah saya pegang selama berapa bulan ya? Mungkin sekitar kurang lebih 2 bulanan. Nah, sepertinya ini sudah mentok segini warna birunya. Saya sendiri juga tidak tahu, saya juga belum paham kenapa ini mendadak drastis saya simpan dalam waktu 2 hari saja warnanya berubah menjadi biru begitu. Sedangkan yang hitam ini
Kemarin juga beberapa hari yang lalu ada sahabat subscriber yang mendatangi saya ke tempat saya. Beliau juga peka, bisa mendeteksi, mengatakan bahwa ini juga energi yang mengarah pada sebuah proteksi cukup kuat sekali. Ya memang sejak awal saya sudah mengatakan bahwasanya ini energi yang arahnya atau yang lebih dominan ke proteksi dan juga penetralisir cukup kuat sekali. Beliau juga mengatakan begitu waktu dideteksi dengan menggunakan olah rasa, tentunya dengan menggunakan konsentrasi. Beliau mengatakan sama dengan pendapat saya, hasilnya yang dirasakan pun juga sama. Untuk energinya secara alami lebih dominan mengarah pada ke sebuah proteksi yang lebih kuat dan juga penetralisir. Ini juga bisa dipakai sebagai sarana pengobatan, insya Allah sebagai sarana pengobatan medis dan non-medis. Begitupun juga mustika kelor yang berwarna biru ini. Begitu. Ya, buat sahabat-sahabat yang menyumbang ide-idenya di kolom komentar, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mohon maaf untuk saya pribadi belum bisa, masih berat hati untuk membelah atau merubah bentuk alami dari mustika kelor ini. Apalagi yang berwarna hitam ini. Ini sudah pasti tidak mungkin akan saya belah, maksudnya begitu. Karena ini kalau dipesankan dengan cangkangnya liontin, itu bisa, ukurannya pun juga tidak terlalu besar, bentuknya sekilas hampir seperti tetes embun begini ya. Kalau ini bentuknya nggak beraturan biasa, hanya saja mempunyai kelebihan dari segi warnanya, yaitu warna biru natural alami begitu. Nah, ini saya pegang pun juga cukup terasa sekali energinya secara alami yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi saya katakan bahwasanya kedua mustika kelor ini memang sudah aktif secara alami begitu. Kenapa saya katakan mustika? Karena yang dimaksud dengan mustika atau pemahaman tentang mustika adalah benda alam yang masih dalam bentuk alami begitu. Tidak ada perubahan bentuk yang memang sengaja dibentuk oleh manusia, tidak. Nah, jadi meskipun batu-batu besar yang berada di gunung, di pantai, di apapun, selama itu tidak cacat dan masih dalam bentuk alami, itu juga termasuk mustika alam. Hanya saja yang namanya mustika, jatuh ini. Hanya saja yang namanya mustika itu memang ada yang bertuah, ada yang tidak, ada yang pasif, ada yang aktif begitu. Kalau energi tetap ada karena setiap benda itu menghimpun energi, hanya saja energi itu ada yang pasif, ada yang aktif begitu. Kalau kedua mustika kelor ini aktifnya secara alami bukan karena di poster. Dan itu juga dinyatakan oleh sahabat subscriber yang mendatangi saya secara langsung bahwasanya beliau juga pendapatnya sama dengan saya, bahwasanya ini energinya lebih dominan ke arah proteksi. Nah, lebih lengkapnya ke arah proteksi dan juga penetralisir energi negatif. Insya Allah juga bisa dipakai sebagai sarana pengobatan medis ataupun non medis. Tapi itu hanyalah sarana teman-teman ya. Nah, untuk manjur tidaknya, ampuh tidaknya, saya tidak tahu. Yang jelas insya Allah energinya bisa diarahkan ke situ, begitu. Ya, sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat yang menyumbangkan idenya di kolom komentar. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.